kami masih berhadir hadir hari Ustaz dan Tuhan bahwa masih terakhir masih dalam perawatan di rumah sakit Makassar. Dan saya hormati rekan-rekan media hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sejahtera. Jadi terima kasih teman-teman media atas kehadirannya. Malam ini sesuai dengan undangan yang kami telah kirimkan bahwasanya kami akan membuka konferensi pers terkait hasil rapat pleno kami menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 02-KM-2-2-K-SN-10-2024, di mana dalam rekomendasi tersebut Bawaslu menyatakan salah satu pasangan calon wali kota dinyatakan tidak memenuhi syarat karena keabsahan ijazahnya. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu, kami telah menggelar rapat pleno di Makassar. Kenapa di Makassar? Karena kebetulan akhir-akhir ini kami sibuk dan berkegiatan di Makassar. Seperti kita ketahui, sehari sebelum kami menggelar rapat pleno itu kami menggelar kegiatan dinas. Jadi itu alasan kami kenapa plenonya di Makassar. Karena kebetulan tunggal waktu yang membahas atau mengambil rekomendasi Bawaslu itu sangat mepet sehingga rapatnya kami gelar di Makassar. Rapat itu kami gelar tadi malam, kemarin siang sampai sore kami diskusi, dan pada intinya dalam rapat pleno itu kami memutuskan bahwasanya kami tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kenapa? Untuk teman-teman bertanya, kenapa tidak ditindaklanjuti? Seperti teman-teman ketahui, rekomendasi Bawaslu itu berimplikasi pada men-TMS-kan salah satu pasangan calon. Sementara jelas dalam peraturan kami di PKPU nomor 8 tahun 2024 ini jelas dikatakan bahwasanya ketika saya bacakan lengkap ya, biar kita tidak salah tafsir. Pasal 133 ayat 1 dinyatakan bahwasanya dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat pelajar atau di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu dasar hukum kami bersikap. Karena seperti kita ketahui, rekomendasi Bawaslu ini dikeluarkan setelah adanya penetapan pasangan calon. Maka dari itu, sesuai amanah pasal 133 PKPU nomor 8 tahun 2024, jika itu terjadi maka kami meneruskan ke instansi yang berwenang.
dalam hingga kasus itu memiliki keputusan tetap dari pengadilan. Jadi teman-teman, itu yang perlu kami sampaikan. Di ayat 2 di situ disebutkan bahwa dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat pelajar calon atau pasangan calon tidak sah. Penggunaan ijazah atau surat tanda tamat pelajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan. Jadi pada intinya teman-teman, pasal 133 ini mengharuskan kami menunggu hasil putusan pengadilan untuk menyatakan calon ini diskualifikasi atau tidak memenuhi syarat sebagai calon pada pemilihan. Mungkin ada pertanyaan? Kajian apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kak sebelum melakukan pleno? Kami mengkaji berdasarkan pedoman kerja kami, yaitu peraturan perundang-undangan, PKPU, dan sebelum kami memutus itu, perlu kami sampaikan juga kami meminta pendapat ahli. Jadi keputusan kami itu tidak berdiri sendiri, ada masukan dari atau pendapat ahli yang kami terima dari pimpinan tertinggi KPU dalam hal ini KPU ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya sebelum kami menggelar rapat pleno sudah menjadi tradisi di lembaga KPU, setiap keputusan yang strategis atau sifatnya bisa berimplikasi hukum itu senantiasa kami konsultasikan ke pimpinan setingkat di atasnya. Bahkan kami berkonsultasi ke KPU. PKPU nomor 8 ya tahun 2024 pasal 133 ayat 1 Bang. 133 ayat 1. Oke. Ada tambahan mungkin? Ya, jadi sebenarnya apa ya, tidak dapat ditindaklanjuti itu tidak semata-mata hanya karena semacam ya, tapi memang juga mekanisme dan alur pleno yang ada saat kami menggelar pleno itu juga salah satu menjadi pertimbangan ya. Memang ada dinamika yang terjadi dalam pleno itu sehingga itu tidak dapat ditindaklanjuti. Pikir itu tadi. Terima kasih Pak Moces. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Segera saya tegas kembali bahwa keputusan sebelum kami melakukan rapat pleno itu sebagaimana amanah undang-undang bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Sebagaimana ditindaklanjuti dari rekomendasi ini, itu KPU melakukan telah hukum. Samping telah hukum, kami juga melakukan konsultasi yang berjenjang mulai dari KPU provinsi sampai dari KPU. Yang ketiga, sebagai kehati-hatian kami dalam mengambil keputusan, kami pun juga meminta pendapat ahli. Tentu ahli yang kami minta pendapatnya adalah orang-orang yang punya kompetensi dan tidak diragukan kompetensinya dalam hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi persoalan organisasi. Kemudian hal lain yang saya mau sampaikan bahwa
kami pun sangat berhati-hati bahwa terkait karena ini objeknya adalah ijazah. Tentu kita semua paham bahwa kepastian hukum itu ada di pengadilan. Jadi mari kita bersama bersama-sama. Saya kira itu saja. Berarti rekomendasi Bawaslu keliru, Bang ya? Ada keliru dalamnya? Atau bagaimana? Juga ada bahasa gitu atau tidak. Hah? Karena tentu Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu kan tidak serta-merta juga. Teman-teman di sana juga pasti akan melakukan kajian. Cuman kami juga melakukan kajian. Jadi tidak tepat juga bahwasanya itu dikatakan keliru. Mereka terbukti melakukan pengawasan. Mereka melaksanakan fungsi pengawasan. Satu lagi, Pak Wasil, putusan pengadilan ini apakah pengadilan negeri atau PTU atau Sampai ada putusan atau kekuatan hukum yang bersifat tetap. dalam masa pilkada ini atau bisa Ya tergantung nanti proses hukumnya. Ini untuk yang ke pengadilan rekomendasi Bawaslu atau inisiatif dari KPU, Bang? Itu bunyi. Untuk ke pengadilan? Itu bunyi PKPU. Oh, punya PKPU. Itu bunyi PKPU ya. Berarti PKPU dari KPU sendiri untuk meneruskan ke pengadilan ini. Ya begitu penyelesaiannya berdasarkan perintah PKPU. Sudah benar. Bukan ke pengadilan yang jalan ke instansi yang berwenang sampai memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi untuk tahapan mungkin ada laporan terkait dugaan ijazah palsu ini. Maka terakhir hari ini, terakhir rekomendasi ini atau mungkin masih bisa upaya lain kalau misalkan ada. Ini kan ada rekomendasi soal ijazah dugaan ijazah palsu ini. Saya berkalian begini dulu, kita harus luruskan dulu. Jangan ada diksi jasa palsu ya, karena tidak pernah ada. Diksi itu keluar dari penyelenggara. Saya kira itu opininya teman-teman media saja ya. Jadi saya kira bahasanya kami ya silakan teman-teman media mau menyebutkan apa, tetapi bagi kami tentu itu bukan, kami tidak pernah menyebut ada ijazah palsu ya dalam peristiwa ini. Jadi saya kira itu. Jadi kesimpulannya Ya, yang ada itu adalah merujuk pada bunyi regulasi adalah jika ada dokumen persyaratan yang dianggap tidak benar. Ya, coba. Jadi saya kira bisa dibuka-buka di PKP. Iya, sudah itu aja itu, Bang. Tidak ada. Ya, Tidak ada bunyi bilang palsu. ya. Bisa kita katakan palsu karena Asli atau palsu itu ya. dokumen pengadilannya Karena itu mempertegas saja, ini kan untuk begini didiskualifikasi atau tidak, Ya. untuk mempertegas saja ini. Itu yang rekomendasi ini. Saya kira jelas tadi bahwasanya kami tidak bisa menindaklanjuti apa yang diperintah dalam rekomendasi Bawaslu. terakhir ini yang Bawaslu selalu ini persoalan ini. Jadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.